Bakalan jadi game penonton juga apakah immortality dari Dewa akan pecah atau tidak? Yes, dan kita akan melihat tentunya Baymax yang ini kebanyakan berarti justru dari Pops ya yang ngambil hero yang berbeda untuk Iya. di game kita yang kedua. Sementara Aulus kembali lagi di tangan Lanaya kali ini. Case bakal bermain lebih agresif setelah clear minion di area mid dengan cukup cepat. Dan bahkan apakah dia ambil? Oh enggak, ternyata masih bisa diamankan oleh Speechless kali ini untuk purple buff-nya. Dan Oh, Altamis. ternyata Altamis. Altamis yang Cecilion ya di pakai gold lane. Cecil. Mhm. Wow, oh kira Lilia yang akan di gold lane. So, ini menarik juga. Berarti Altamis akan menuju ke arah scaling juga, Cimomo. Iya, ini penting banget dari Cecilion ya, karena dia butuh stack tentunya, butuh item juga. Sebenarnya untuk di area late game masih bisa juga dipegang sama Pup sih menurut aku, karena mereka punya Link, mereka punya Baymax, mereka punya Lei juga. Tapi Dewa yang bisa justru megang di early-nya menurut aku dengan adanya pergerakan dari Case, ditambah dengan adanya Greco. Meskipun kita tahu Lanaya butuh banget level 12, butuh banget untuk dapetin stacknya juga. Yap. Jadi ini mungkin akan melihat permainan yang cukup apa ya, pasif di awal kali ya. Bisa jadi. Mhm. Malah jadi permainan panjang menurutku di Iya, kedua tim ini. Apalagi Dewa akan berharap banget untuk arah late game-nya. Tapi selain kali ini Speechless sudah turun gunung. Dia mencoba dapetin Case karena dia mau ada Black Shoes juga. Tapi Case apakah jadi korban pertama? Dan yes, akhirnya first blood diamankan oleh teman-teman dari PUBG Esport. Iya, first blood diamankan oleh Pups di menit yang hampir menyentuh menit kedua. Dan itu justru yang dibutuhkan sama Pups gitu loh. Biar Speechless scaling tapi Lee-nya yang ngedapetin point kill-nya. Iya, dikasih ke Lei ya malah ya. Apa mungkin ke KS ya, Ci? Biasa Killing gitu steal. ya. Iya, gak sengaja Gak apa-apa gitu. diamanin aja ya. Daripada enggak sama sekali kan. Iya. Oke, tapi kali ini rotasi justru yang kita lihat dari Pups bermain dengan cukup agresif tentunya pemain-pemain dari Pups sendiri di menit awal. Sementara Fenrir harus tarik ulur dulu nih, udah dapetin satu buah Black Dragon Form dan langsung rotasi ke area Turtle karena ini bakal menjadi target objektif pertama yang akan diamankan oleh kedua tim. Yoi, kali ini Fenrir mencoba untuk mencicil-cicil jadi set kembali, nggak mau terlalu gegabah juga karena teman-teman dari Dewa belum masuk ke area pit lordnya, tapi dari PUBG sendiri mereka coba untuk menjaga di daerah ambush supaya mereka bisa lebih leluasa lagi untuk dapetin turtle tersebut. Dan bahkan kali ini turtle dibiarkan, tapi lihat pergerakan anak-anak Dewa, mereka langsung mau ke arah zoning Baymax di area bawahnya, tapi masih ada flicker yang digunakan. Baymax masih bisa selamat, tapi ini jadi salah satu kerugian besar karena mereka gak dapetin point kill, tapi mereka kehilangan turtle. Dan Dewa United seperti harus coba mereset ulang atau mengatur strategi yang lebih matang lagi sebelum mereka kehilangan objektif. Tapi buat manipulasi dibuka, Black Shoes sekarang suara Casey juga dibuka juga, dan satu persatu member dari Dewa United pun akan hilang karena Case sama ancaman cukup besar yang punya Black Shoes, tapi sebelum dikeluarkan dan Speechless kali ini. Yes, 3-1 tusukkan lagi dan akhirnya membuat dari Case pun hilang untuk kedua kalinya. Oke, ini adalah ticking bomb sebenarnya untuk Pups ya. Kenapa ticking bomb? Karena semakin lama game berjalan semakin kecil kesempatan mereka menang. Karena lihat dari draft pick-nya. Ada Altamis, ada Lanaya. Ini dua hero yang memang powernya adanya di late game. Dari seorang Lanaya menggunakan Aulus ya udah, nanti pada power of range-nya akan sangat-sangat lebar sekali dan stack dari mana secara season bakal berasa banget ya Michi. Iya, tapi kali ini White Dragon udah dibuka dari seorang Dafro mengarah ke arah seorang Fenrir, dan bahkan Lanaya hanya mencoba untuk mengcover saja Fenrirnya yang tidak jadi terpick off di area atas. Namun kita melihat dari Speechless pun tidak mau terlalu gegabah ngelihat ada Lanaya yang sudah melakukan rotasi dengan cukup cepat kali ini. Masih butuh stack, masih butuh waktu yang cukup banyak dari Lanaya karena dia masih level 7. Dia masih butuh beberapa item lagi untuk team fight-nya. Tapi kalau Pups ke drag sampai ke arah late game, ini Dewa bisa balikin keadaan mereka dengan cukup mudah. Oke, berarti mereka coba untuk ngambil culik-menculik, apalagi dengan ada cheesecake. Oh, benar aja di sana. Dari Hurricane Dash sudah dibuka, tapi di Speechless dapat soft blade mencoba untuk dapetin Lanaya. Terlalu sulit dia untuk dapetin ke area belakang, tapi nggak sesulit kalian nonton MPL dan saksikan keseruannya di tanggal 18 besok sampai tanggal 24 April 2022 tentunya. Iya, dan kalian lihat sudah ada rotasi ke area bawah. Zoning bakal coba dibuka cheesecake. Oke, gak punya Hurricane Dance, tapi setidaknya kali ini dia bisa mencoba untuk menahan pergerakan Greco dan juga Altamis. Dan bahkan ada satu buah Real Manipulation. Oh, dia bakal terkena stun dari Real Manipulation-nya kali ini. Sorry, dari satu buah Real Blast. Dan bahkan dipukul mundur kali ini Casey untuk mencoba untuk maju. Tapi ternyata masih ada satu buah Black Shoes yang dibuka oleh seorang Case.
membuat dia masih bisa sustain dari tim fight di area bawah. Kiting yang bagus banget, tapi lihat dari Max-nya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Untung dia masih bisa mundur ke area belakang. Dan ini yang dibutuhkan ya, Ribut menembuskan on point. Tapi lihat dari Speechless ya, dapetin satu case 0-4-0. Bukan hasil yang maksimal tentu saja bagi mid laner dari teman-teman Dewa United. Tapi Altamis dengan Sangun Claw-nya, dengan bad impact-nya mencoba untuk mencicil Speechless kali ini. Menambahkan pundi-pundi stack-nya dengan ada bad fist juga. Membuat Altamis bahkan mencolong satu gold buff. Oh, tapi harus berhati-hati sama rotasi dan mobilitas dari seorang Speechless ya. Dia selalu datang di waktu yang benar-benar tepat banget. Kayak dia tahu nih pergerakan dari Dewa United mereka kuat banget karena ada burst damage dari Case dari Lilianya. Tapi sekali Case-nya keculik udah nggak punya Black Shoes, ini bisa jadi makanan buat Speechless. Berkali-kali dia tumbang di tangan Speechless dan Case pun kayaknya nggak memiliki item yang cukup gitu loh untuk memberikan damage tambahan. Nggak cukup banget, karena kalau misalkan kita lihat dari laning-nya satu lawan satu melawan seorang Billy, secara teori ya harusnya Case yang akan bisa memenangkan di arah early game-nya ya. Tapi balik lagi karena juga GBN yang banyak sekali dilakukan ya kan, pada akhirnya agak susah juga nih untuk bisa menghindari pergerakan dari Link-nya. Dan begitu pun juga dari Altamis yang udah satu lane berbarengan dengan Baymax yang dari tadi sejauh ini masih benar-benar aman banget dan tidak tumbang sama sekali. It's a good thing sebenarnya untuk Altamis walaupun belum ngapa-ngapain, karena balik lagi Altamis ini benar-benar harus bisa memperbanyak dan juga mempercepat stacknya jikalau ingin menang melawan PUBG. Sedangkan dari PUBG early mereka sangat-sangat dominating banget. 0-6 dengan perbedaan network 1000. Oke, perbedaan network emang nggak terlalu jauh, tapi berbeda dengan game pertama di mana sekarang PUBG sepertinya lebih ingin mencari objektif terlebih dahulu dibandingkan dengan langsung team fight jor-joran. Menurut aku ya ini informasi cukup penting sih buat Dewa, apalagi kalau mereka nggak ngeliat Speechless di mapnya ya. Ini bahaya banget, Speechless bisa rotasi cepat, tiba-tiba ngeculik dengan Tempest of Blade, ini bakalan sulit buat Dewa karena mereka udah pasti kehilangan resource skill yang banyak banget kan. Dipaksa keluar sama PUBG dan itu yang membuat Speechless tuh enak banget untuk tiba-tiba datang menjadi eksekutor. Tapi kali ini Speechless hampir aja ketangkap di area atas dan bahkan permainan objektif yang dimainkan sama Dewa ini menjadi distraction secara nggak langsung. Iya, buat dipecah ya. Benar-benar dipecah banget di arah top lane, di arah mid lane ini juga dipecah banget. Tadi ada Aka yang mencoba untuk ke mid lane, ternyata di top lane juga masih ada sedikit inisiasi datang dari seorang Aulus. Bisa lihat sebenarnya dari PUBG ini juga sedang berusaha dengan sangat keras untuk ngambil ke arah objektif ya, tapi problemnya adalah mereka seperti tidak tahu nih di mana player dari Dewa United. Kalau misalkan mereka ingin inisiasi, mereka sepertinya agak-agak ragu. Padahal kalau misalkan lihat power mereka di early lagi oke banget. Mungkin yang mereka takutkan adalah datang dari case-nya dengan zoningnya. Tapi itu sudah dari tadi sepertinya tidak menjadi masalah. Karena banyak sekali pressure yang diberikan oleh Link kepada case yang membuat dia kurang dari segi damage-nya. Ya, mungkin akan terjadi pertarungan di antara kedua tim di tertopit kali ini. Sudah Bravo, Cheesecake di sana. Baymax, Blaze juga Speechless sudah saling bahu-membahu untuk dapetin objektif tersebut. Berbeda terbaik dengan game kita yang pertama. Bahkan teman-teman dari PUBG Esports coba dapetin Bravo di garis depan sana. Oh, masih bisa flicker ke arah belakang lewat Magnificent buka Tempest of Blade kali ini dari Speechless memukul mundur teman-teman dari PUBG Esports. Dari Fenrirnya masih coba untuk maju ke arah depan dengan Black Dragon Form, tapi nggak bisa numbangin satu pemain pun dari Dewa United. Bahkan dari case-nya 0-5-0 Ci. Iya, ini menurut aku agak sedikit rugi sih dari Dewa. Mereka nggak dapat turtle, mereka nggak dapat kompensasi lain, dan bahkan case-nya tumbang sampai 5 kali. Ini anggapannya apa ya? Mereka mungkin agak sedikit berhati-hati dengan rotasi yang dibawakan sama Speechless. Tapi mereka lupa Baymax nih. Ini free banget di area belakang. Dan bahkan belum dapetin point kill juga dari Dewa United. Kehilangan 2000 perbedaan network-nya. Ini Dewa harus benar-benar bisa bawa game ini ke arah late game. Ini bisa dibilang ini loh Ci. Kalau case-nya menjadi sideback. Matinya 5, Lolitanya baru 2. Benar. Cuman yang jadi problem untuk Dewa adalah ya mereka harus stalling ke arah mungkin menit 17 ataupun menit 16. Karena kalau misalkan kita lihat dari item ya oke, dari seorang Aulus sudah ada One Talker dan juga Rise, tapi problemnya ini harus mencapai level 12 terlebih dahulu agar bisa membuka potensi penuh dari seorang Aulus. Tapi Speechless sepertinya sudah mulai inisiasi ini dia. Dan bahkan lihat di zoning oleh beberapa pemain Cheesecake, langsung memberikan dance-nya connect lagi ke arah seorang Greco, mencoba menghilangkan Lolita terlebih dahulu. Minion Blast gak sempat connect, tapi setidaknya itu sudah buying time cukup banyak, case-nya tidak terpick off. Dan memang hanya rumornya saja yang tumbang, tapi permasalahannya untungnya dari Dewa juga gak kehilangan turret di area atas. Wah, bahkan satu purple buff berhasil dicuri. Itu benar-benar pengalian isu yang bagus banget dari Greco. Dan itu tadi diberikan ke arah Altamis ya kalau nggak. Oh, Lanaya kah? Fenrir. Fenrir yang dapat ya. Wah, ini berarti
sebenarnya Dewa United udah coba dapetin repeat permainan Oh. mereka lagi, tapi lihat dari Lanaya kali ini udah mulai diganggu ayah, adanya Cheesecake di depan sana. Lanaya udah level 13, harusnya udah bisa snowballing juga. Dan aku rasa kali ini Dewa United masuk menit 10, apalagi dari Altamisnya dia harusnya udah punya stack sampai 200 mungkin. Iya, dan mungkin kalau misalkan kalian perhatikan juga ya, di sini kill count-nya dari Dewa masih 0 loh. Iya, memang. Tapi kita lihat dari Taratnya sekitarnya tuh sama. Tapi menurut aku ya justru ini bagus juga dari Objektifnya. Dewa Iya. karena dari Lanaya pas pas level 11 ini Pops belum nambah satu turret pun. Iya, Jadi betul. anggapannya defensifnya masih cukup kuat nih dari Dewa sendiri. Mereka nggak mau sampai kehilangan turret objektif lagi karena mereka tahu ini udah dapat power pack ya buat Lanaya. Dan Wow. bahkan Lordnya berhasil diamankan, lihat dibalikin keadaannya kali ini lihat Sandri mencoba untuk memisahkan device-nya. Dibalikin keadaan dengan cukup cepat, Altamis dapetin cheesecake. Lay pun tumbang begitu saja. Tempest of Fleet dibuka oleh seorang Species kali ini, tapi Species bakal coba dikejar langsung dari Aulus Racing yang Wow. ngedapetin triple kill di tangan seorang Lanaya dan bahkan Dewa United. Hanya dengan satu momentum, mereka bisa balikin keadaannya dan membuat Paps hanya meninggalkan BMX seorang diri. Wow, El Momento ini tunggu-tunggu oleh Dewa United akhirnya terbayar lunas. Kali ini teman-teman dari Dewa United dengan adanya late game, hero-hero late game cukup kuat. Mereka dapetin Lord ditambah dengan satu base start di area tengahnya. Membuat Paps Esports terkaget-kaget, terheran-heran. Apa yang harus dilakukan oleh mereka kali ini? Harus menculik arah Altamis kalau menurut gua. Ini jumpscare ini tuh jumpscare plus senam jantung sih kalau menurut dari Joji. Karena kenapa? Jujur Dewa di game kali ini seperti bermain catur. Mereka seperti oke, ada satu bidak kita yang harus ditumbangkan, ya udah nggak apa-apa kita ikhlaskan saja. Terus-terusan kayak gitu sampai ada momen yang memang bisa memaksimalkan kelima player ini. Potensi mereka baru dikeluarkan, baru mereka all out. Mereka nggak seperti seakan-akan kayak oke itu nyantai aja, memang ada yang tumbang beberapa, tapi itu bukan the end of the world kok. Itu bukan the end kita juga gitu loh. Nggak bakal kalah kita dengan hal itu. Jadi dengan apa ya, bisa dibilang bermainnya tuh bener-bener step by step banget. Nggak apa-apa kita tumbang, oke kita mulai dari defensif kita udah oke kita mulai agak sedikit inisiasi ke depan, nggak dapat ya udah mundur dulu ke belakang, Lordnya kebuka ya udah kita coba inisiasi, apalagi dari Speechless katanya juga nggak dari Retribution, yang pada akhirnya dari Dewa akhirnya mendapatkan Lord dan tiba-tiba sekarang leading dengan 1000 gold. Iya kan? Iya. Satu momentum Satu loh. momentum. Mereka tahu ini power spec-nya Lanaya udah dapat nih di menit Iya. yang ke-11 tadi ya. Bisa dibilang kayak Lanaya udah dapetin level dari level 13 aja. Itu kayak dia masih 000. Tapi dengan satu momentum mereka dapetin Lord, mereka langsung paksa teamfight-nya sama Pops karena mereka tahu ini mereka udah mulai dapetin stack yang cukup Iya. untuk Aulusnya, dapetin stack untuk dari Altamis juga. Buset. Ini- Itu gebukannya udah sakit banget sih. Iya makanya. Iya. Baru ke junggle-nya udah sakit ya. Tapi ini yang menurutku dari Pops Esports sendiri, Speechless kali ini bertugas untuk melakukan split push sebenarnya. Tinggal take down satu member dari Dewa United, setidaknya main pick off. Kalau bisa masuk ke arah Lilia lagi, ke arah Case ataupun ke arah Altamisnya. Karena menurutku Altamis terutama ya bakal ngerepotin banget di arah, late game seperti ini. Terbukti dengan dia udah punya 3 assist dengan 1 point kill juga yang tadi didapatkan ketika di arah Lord Pit. So ini Pops Esports harus merubah strategi permainannya. Di early mereka udah megang, tapi kali ini di game yang kedua udah menit ke-13 Link Speechless harus digadang-gadangkan sebagai jungler yang akan coba untuk ambil objektif di arah split pushnya. Iya. Dan kalau untuk ada team fight, Cheesecake juga diharapkan untuk bisa membubarkan strategi ataupun formasi yang dibuat oleh Dewa United, ditambah dengan adanya Lei yang bakal membuka reload manipulation. Ya tapi ini masih menurut aku masih pisau bermata dua sih. Pops juga masih bisa dapetin momentum mereka untuk menangin game ini menurut aku karena Masih bisa banget. Masih iya, bisa. karena kalau misalnya mereka bisa tumbangin satu setidaknya Case aja itu udah ngurangin damage dealer-nya buat Dewa sendiri. Fenrir yang kita tahu bakal misahin team fight-nya, berarti dia bakal kepisah jauh sama Iya. teman-teman dari Dewa United dan itu bisa aja dimaksimalin sama Pops. Tapi permasalahannya, Speechless di sini apakah bisa dapetin momentum lihat Greco keculik begitu saja, dan bahkan ini momentum Lord yang menjadi momentum yang paling penting untuk kedua tim. Dan bahkan Lace kali ini mencoba untuk paksain semua tim fight-nya, dan bahkan Speechless masih bisa untuk mendapatkan satu buah Lord yang digadang-gadang ini Pops bakalan buying time lebih banyak lagi. Speechless tentunya dia bisa aja untuk ngelakuin split push dengan Lord ini dari Dewa, benar-benar harus
main defensif yang cukup rapi. Defensifnya harus rapi dan kalau misalkan dilihat dari defensifnya mereka bisa karena kenapa mereka masih punya hero zoning yang cukup oke. Altamis ini jadi bisa dibilang hero asuransi ya untuk teman-teman dari Dewa karena balik lagi sampai sekarang pun dia masih belum tumbang dan banyak sekali bad face yang sering dikeluarkan oleh Altamis yang dimana Choji bisa menebak bahwa di menit 15 kayak gini mungkin stacknya sudah sekitar 200-an atau 170 lah. Di Enggak lah, antara udah 250. 220 sih paling kalau enggak bentuk. Ini Giolion loh, hati-hati kamu. Iya, oh ya Kalau pokoknya 10 menit harusnya udah 100. Iya. 5 menit 100, menit 10 itu 200 dan menit 15 ini udah 250-an. ya the point is pasti Indonesia bakal perih banget sih kalau untuk arah minion. Tapi balik lagi harus dilindungi dengan adanya Greco di arah depan. Kalau enggak ya udah defensive manuver dari Dewa akan susah sekali kecuali untuk dari Fenrir ya. Jadi kuncinya ada dua nih. Satunya ada cadangan yaitu dari Altamisnya sebagai kunci utama untuk defensif. Sementara Fenrirnya yang akan memberikan zoning kepada teman-teman dari Dewa ke arah frontline diikuti dengan Lanaya dengan Undying Fury-nya. Menurut aku kayak setidaknya kalau Pops mulai buka nih dengan satu buah hurricane dan itu harus dibalikin sih sama Dewa. Mereka nggak bisa kayak yang keculik satu terus mereka diem aja gitu. Tapi Bravo kali ini 2 F-Dragon lagi dan lagi ke arah serang Greco. Dia bisa dapetin apa-apa dan bahkan lihat Lordnya masih bisa bertahan di area atas. Kali ini kehilangan satu pemain dari Dewa United tapi high ground dari Dewa bisa dibilang cukup. Masih aman. Iya cukup kuat karena ada Case, ada Altamis juga dan mereka masih bisa untuk ngedapetin momentumnya di mana mereka ngedapet untuk melindungi base-nya meskipun harus kehilangan satu buah inhibitor turret tapi lihat damage-nya sakit banget, perih banget. Nungguin super minion yang bakal coba masuk kali ini di area mid dan bakal dibuka kali ini satu buah reward manipulation dan lihat BMX berhasil ngedapetin satu inhibitor turret tapi apakah itu cukup lihat dibalikin keadaannya bahkan Fenrir kali ini mencoba untuk memaksa tim fight-nya. Visus mencoba untuk masuk, Bravo hilang begitu saja tapi dua ditukarkan satu kali ini dan minion pun masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Dewa. Mencoba untuk membuka Tempest of Blade kali ini dan bahkan dari Lanaya berada di paling depan. Dia cukup defensif, dia cukup ofensif, tapi ternyata itu belum cukup dari Dewa United karena mereka hanya berhasil numbangin Bravo aja. Padahal mereka dapetin Altamis juga ya dari Dewa United sebagai high ground defense yang dimiliki oleh Dewa United, tapi teman-teman dari PUBG Esports udah kehilangan banyak source skill juga, jadi mereka memilih untuk mundur dan di menit 16 seperti ini akan menjadi pertarungan fokus. Kalau mereka sampai gagal fokus atau mereka juga melakukan hal blunder dari kedua tim akan saling mengambil keuntungan tentu ya. Apalagi dari item yang udah full kayak begini. Betul, ini ward di Lordnya sih menurut aku. Iya, ini tapi kalau mau nggak mau ini dari Paps yang kalau misalkan dari Dewa ya, Paps ini harus mulai kontes duluan baru dari teman-teman Dewa yang join in gitu loh. Dari Dewa nggak boleh yang mulai start duluan karena bisa dibilang chance-nya akan lebih kecil karena balik lagi ada BMX loh. Oke, memang ada zoningan juga dari Altamis tapi ingat BMX itu lebih akurat kalau dari matanya Jaji melihatnya walaupun memang damage-nya tidak sebesar dari seorang Sicilian dan balik lagi ada Cheesecake yang dimana kalau misalkan sudah masuk ke Lord Pit bisa aja dijepit ke dalam lingkaran C tersebut. Ini harus hati-hati sama Bravo ya. Itu Ini yang mau Skognu Ragnu Usnanya tiba-tiba ngeluarin The Way of Dragon juga. Tentu saja akan make play banget bagi teman-teman PUBG Esports. Tapi di sisi lain Malah pusing sama lane-nya sih. sama Lane. Karena berkali-kali ya, 2 kali momentum itu lane-nya bener-bener gak kesentuh sama sekali di area backline. Bener banget. Tapi Bravo, dua F-Dragon-nya connect tapi dia terlalu jauh dan bahkan lihat Fenrir dari paling depan mencoba untuk mengusir beberapa pemain. Sudah ada Winter Truncheon yang dibuka sama seorang Lane dan bahkan Cheesecake pun hilang begitu saja. Wow! Ngedapetin Lordnya tapi kali ini bakal dipaksa tim fight-nya oleh Dewa United. Spitus bakal coba dikejar, masih punya immortality BMX. Dia lari ke BMX tapi BMX-nya tidak tercancel untuk satu buah. Tapi lihat base-nya, minion yang mulai masuk kali ini dan Fenrir masih peka terhadap minimap dan langsung balik begitu saja. Speechless pun tidak bisa lari kemana-mana karena Dewa tahu meskipun dengan adanya Fenrir yang baik mereka masih bisa dapetin seorang Speechless karena mereka masih bisa dapetin damage burst yang benar-benar tinggi banget dari Sicilian dan juga dari seorang Case. Wah. 3 member dari PUBG Esports akhirnya tumbang dari pertarungan barusan. Walaupun dapetin Lordnya, tapi Dewa United langsung merespon dengan sangat baik. Kuncinya adalah dari PUBG Esports tadi nggak dapetin Greco. Kalau kita lihat Greco yang ditumbangin sama teman-teman PUBG Esports, nggak akan ada inisiasi yang dilakukan oleh anak-anak Dewa dan bahkan anak-anak PUBG Esports bisa masuk sampai area belakang. Tapi kali ini ketika tadi satu member dari Dewa United yang ditendang oleh Bravo bukan Greco, malahan Altamis, backupnya langsung kuat banget dan bahkan Bravo pun harus tumbang di pertarungan barusan. Sebenarnya kenapa harusnya Greco ini tendang? Karena No Man Blessy itu bakal nge-cancel juga ke arah reward manipulation. Jadi teman-teman dari PUBG Sport langsung
harusnya sigap untuk hancurin ke arah Greco. Benar, Coci bilang tadi kayak Dewa United nggak boleh open duluan, harus Iya. nunggu inisiasi dari Paps karena sebenarnya mereka juga butuh resource skill mereka gitu loh. Kayak Iya. mereka butuh Greco dengan Numian Blast-nya, mereka butuh Altamis dengan Best Fist dan juga Bad Impact-nya di sini. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya resource utility-nya masih bisa disimpan sama Dewa sampai nungguin Paps-nya untuk ngebuka duluan kayak tadi, Bravo ya tiba-tiba offside. Fenrirnya tiba-tiba maju ke belakang Iya. gitu loh, yang benar-benar on point banget, gila loncatannya dapat 2 player tadi. Iya, dan bahkan aku nggak ngelihat ada satu buah Real Manipulation yang dibuka sama Lei tadi karena Lei-nya sibuk diacak-acak sama Fenrir. Iya. Dia sampai lepasin satu Winter Truncheon. Iya, dan case aja sekarang tadi kalau nggak salah udah ngeluarin Blood Wings loh. Udah jadi. Blood Wings sudah jadi untuk case dan yang kelihatan dari bulutannya itu ya. Udah ada Blood Wings, so ini pasti damage-nya akan lebih besar lagi. Tajir dan ya. Udah tajir banget sih. Walaupun kita bisa melihat bahwa kill kan memang lebih dipegang oleh Paps dengan perbedaan 3 ditambah lagi dengan Tarat mungkin dari Paps lebih diungguli dengan 2, tapi lihat dari net worth-nya. Berbeda 61.000 ini adalah karena banyak sekali pecahan yang terjadi. Pecahan tabungan tadi di arah mid game di menit ke-10 yang dimana Dewa yang tadinya diam tiba-tiba mengamuk dengan hampir mewipe out kan di Hati-hati. menit-menit. Hati-hati. Di situ udah ada Brave, udah siap siaga. Barangkali bakal langsung nendang ke arah belakang, tapi untungnya dari United mereka langsung coba untuk nggak sendirian. Mereka langsung bertiga mengcover ke arah Lanayanya. Di situ udah ada Altamis yang kali ini udah diberikan purple buff. Tandanya dia akan semakin sustain lagi. Buset tuh palu udah tebal gede banget ya. Itu berarti staknya Lana itu udah banyak banget, dia critical juga udah berapa, udah dapetin Berserker Fury Iya. dan Satu Lord, tumbang. Lord Evolve nih. Wah ini Bukan remaja lagi Lord. Udah dewasa, 18 menit ke atas, 18 plus ya. udah dewasa Astaga. tentunya Udah Lorde. dewasa ya. Ini bakal menjadi ancaman besar bagi kedua Iya. tim. Siapa yang bakal Oh. dapat tuh mungkin aja bisa mendapatkan Oh. permainannya, tapi Cheesecake udah mengeluarkan Hurricane Dance tanpa dapetin satu pemain pun dari Dewa United. Tentu ini adalah informasi yang menarik bagi Dewa United untuk dapetin satu Lordnya untuk setidaknya menginisiasi kepada teman-teman dari PUBG Esport, Greco Gadis di depan sana mencoba untuk cicil-cicil aja. Tapi lihat dari Spaceless-nya kali ini berada di area belakang sana dan malah Spaceless udah sekarang bersama dengan Lei-nya. 16 sudah dikeluarkan tapi digagalkan dengan Hurricane Dance lagi dan lagi. Benar-benar make play banget, tapi lihat di sana Fenrir dengan Black Dragon Form-nya menghancurkan satu immortalnya dari Cheesecake. Dan Cheesecake akhirnya harus hilang di tangan Lanaya. Teman-teman dari Dewa United udah dapat momentumnya, tapi base-nya Spaceless kali ini untung masih ada case yang coba untuk defense, tapi ternyata tidak bisa. PUBG Sport, ini dia permainan yang Distract. ditunjukkan kepada kita, membuat PUBG mendapatkan poin 1 setelah speed boost yang dilakukan. Tadi pas semua udah kelihatan ya dari Dewa begini semua ya, kepalanya langsung naik semua ya karena bagus banget juga di section dari teman-teman PUBG ya, dan dilihat sebenarnya kalau misalkan dilihat dari tim fight-nya memang udah dipegang banget kontrolnya gitu loh, apalagi di saat momen dimana Lord yang lagi midlife crisis sudah diambil. Spaceless-nya tadi cepet banget loh. Iya, udah Anggapannya enak kayak banget. sebenarnya kalau bawa ke arah late game juga itu sih yang cuma bisa dilakukan sama Speechless ya. Dia Iya, coba kasih distraction. distraction Iya. plus udah nggak ada inhibitor turret juga kan. Jadi kayak anggapannya super minionnya udah masuk cepet plus udah punya damage juga yang lebih kuat dari super minionnya sehingga membuat Speechless udah tahu nih ini kayak team fight-nya kalau 5 lawan 5 mereka kemungkinan kalah team fight-nya itu lebih besar. Iya. Karena stacknya dari Aulus sudah banyak, Iya. terus udah gitu dari Cecilianya juga udah punya item yang cukup. Yoi. Ya oke lah mungkin Lilia ke pick off 5 kali di awal tapi di bawah karena late game menurut aku Lilia juga masih cukup menyusahkan ya. Sangat. Plus dia masih punya black shoes Iya, juga kan jadi Iya. Speechless mungkin gak terlalu berharap banyak dari tim fight-nya. Dia Iya. coba untuk ngedistract dan efektif banget ngebawa game kita ke game yang ketiga. Padahal Iya. kondisi dia lagi sekarat loh tadi pas lagi team fight. Iya. Terus akhirnya dia tiba-tiba manjat dinding ke area atas, telan tapi pasti set nggak kelihatan. Akhirnya tiba-tiba udah ada di base. Iya. Udah mukul-mukulin ke arah base-nya. Walaupun tadi sempat kita lihat dari siapa namanya? Case. Case-nya yang balik, case-nya balik tapi nggak sempet Nggak karena sempet. minionnya udah lagi full Betul. juga, ada 4 minion di situ. Ya akhirnya kemenangan diambil oleh PUBG Sport. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan dilihat sebenarnya tadi masih bisa untuk ditahan, tapi ternyata ini licin banget dari linknya sih. Defiant Sword emang benar-benar digunakan nggak cuma untuk dari basic attack-nya aja, tapi untuk menghindari Angry Gloom dari seorang Lily.